Inilah sosok Bupati Ende pertama. Mauritius Gerardus Winokan adalah putra dari Robertus Winokan yang berasal dari Manado dan Ibu Jumlat yang berasal dari suku Dayak Kalimantan. Winokan menikahi anak Raja Manggarai bernama Ana Mamur Baruk. Keduanya dikaruniai 11 anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Winokan bekerja sebagai kepala pos di Manggarai. Ia sempat berpindah ke Sumba dan Larantuka sebelum ia menjabat sebagai Bupati Ende. Saat itu, Luis Monteiro menjabat kepala daerah Flores. Ketika daerah Flores dimekarkan menjadi 5 kabupaten, W.J. Lalamentik terpilih menjadi gubernur NTT dan Mauritius Gerardus Winokan diangkat menjadi Bupati Ende pada tanggal 20 Desember 1958. Ia menjabat selama 3 tahun sejak tahun 1958 hingga 1961. Meskipun seorang Katolik, ia punya kedekatan khusus dengan umat Muslim di Ende. Tak heran beberapa partai Islam mengusulkan namanya pada sidang paripurna DPRD Ende tahun 1961 dan terpilih kembali Bupati Ende periode 1962-1967. Selama memimpin Kabupaten Ende, Bupati Winokan dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan dekat dengan rakyat. Ia rajin berkunjung ke desa-desa, bercengkrama bersama masyarakat, bahkan sering tidur di jalan menggunakan tikar dan kelambu. Winokan juga merintis pembangunan jalan dari Moni menuju puncak Danau Kelimutu dan sangat getol mempromosikan Kelimutu. Sampai-sampai ia foto putrinya Marieta Teresia Winokan Latu Berata di area Danau Kelimutu dan muat di majalah milik Tentara Indonesia untuk dipromosikan ke dunia luar. Selain itu, salah satu buah karya Bupati Winokan adalah pot bunga berukuran besar di sepanjang Jalan Soekarno. Hingga kini pot-pot tersebut masih utuh. Di bidang pemerintahan, Bupati Winokan dikenal sebagai pekerja keras dan pandai merangkul semua elemen masyarakat, tak menunda tugas dan tuntas bekerja. Bupati Winokan dibantu seorang sekda bernama Anton Labina beserta 4 asisten, yakni Bapak Majid, Bapak Meke, Bapak Wake, dan Bapak Abdurrahmat Roja. Bupati Winokan didukung juga oleh istri Ana Winokan. Kata Teresia, masa itu ibunya cukup aktif memberdayakan perempuan Ende. Setiap minggu, Mama selalu menyempatkan waktu mengajar ibu-ibu di kota Ende untuk membuat kue, menjahit, menata pot bunga, bahkan dibagi beberapa kelas. Itu semua dilatih di gedung di sekitar rumah sakit misi sekarang. Nama Winokan memang tak begitu populer di kalangan masyarakat dari sejumlah deretan nama mantan para bupati Ende. Padahal ia adalah salah satu sosok pemimpin yang menjadi contoh saat Kabupaten Ende dibentuk. Selama Winokan menjabat sebagai Bupati Ende, banyak hal yang ia lakukan dari waktu ke waktu. Selain membangun infrastruktur, Winokan juga pernah memperbaiki hubungan antara umat beragama serta mengkampanyekan hidup bertoleransi. Marieta menjelaskan Bupati Winokan ialah salah satu sosok pemimpin yang rendah hati dan sangat dekat dengan rakyat sejak ia menjabat. Selain itu, Bupati Winokan juga kerap menjaga hubungan baik antara lembaga kepemerintahan, bahkan secara internal lembaga eksekutif. Winokan selalu menjaga keharmonisan. Saat menderita sakit, Bupati Winokan sempat merintis pembangunan jalan layang yang menghubungkan Taman Bung Karno dan Taman Rendo di kota Ende, termasuk pot-pot bunga besar yang kini terpampang di setiap sudut Jalan Soekarno. Bupati Winokan juga disebut sosok pemimpin yang rendah hati sebab kerap bersilaturahmi ke berbagai kalangan, baik
para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat atau mosalaki, hingga Raja Ende seperti Raja Arubusman. Hubungan Bupati Winokan sangat dekat dengan Arubusman. Bupati Winokan kerap menerima saran dan gagasan Arubusman dalam rangka membangun Ende. Namun, situasi pembangunan saat itu tak begitu masif lantaran terjadinya gerakan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Progres pembangunan di Kabupaten Ende pun sering terganggu saat itu. Bahkan ia disebut sedikit terkuras dalam peristiwa itu hingga jatuh sakit dan meninggal dunia tanggal 10 Juli 1967 dalam jabatan Bupati Ende. Berhubung Bupati Winokan meninggal dunia dan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan daerah, Gubernur NTT Eltari mengeluarkan SK Gubernur NTT menunjuk Hendrikus Antonius Labina sebagai pejabat sementara Bupati Ende. Selanjutnya, tanggal 6 Maret 1967, DPRD Kabupaten Ende melakukan pencalonan bupati dan muncul 3 nama calon masing-masing. Yang pertama, Haji Hasan Arubusman, yang kedua, Hendrikus Antonius Labina, dan yang ketiga, Herman Yosef Gadijo. Kala itu suara terbanyak diperoleh Hendrikus Antonius Labina dengan 8 suara, disusul Haji Hasan Arubusman 7 suara, dan Herman Yosef Gadijo 2 suara. Hasil pencalonan dikirim ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta, kemudian menetapkan Haji Hasan Arubusman sebagai Bupati Ende tanggal 7 Juni 1967. Inilah nama-nama bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Ende. Yang pertama, Mauritius Geradus Winokan. Masa jabatan 1958 sampai dengan 1967. Yang kedua, Haji Hasan Arubusman. Masa jabatan 1967 sampai dengan 1973. Yang ketiga, Herman Yosef Gadijo. Masa jabatan 1973 sampai dengan 1983. Yang keempat, Dr. Andus Yohanes Pakepani. Masa jabatan 1983 sampai dengan 1993. Yang kelima, Letkol Frans Gedowolo. Masa jabatan 1993 sampai dengan 1998. Yang keenam, Dr. Andes Paulinus Domi. Masa jabatan 1998 sampai dengan 2009. Yang ketujuh, Dr. Andes Don Bosco M. Wangge, MSI. Masa jabatan 2009-2014. Yang kedelapan, Insinyur Marcelinus Y.W. Petu. Masa jabatan 2014-2019. Dan yang kesembilan, Dr. Andes Jafar H. Ahmad, MM. Masa jabatan 2019-2024. Terhadap para pejuang pembangunan Kabupaten Ende, Marieta berharap agar diberi penghargaan atas jasa-jasa dan karya mereka selama menjabat di daerah Kabupaten Ende. Pemerintah diharapkan pula dapat mengenang para tokoh pejuang pembangunan sejak Kabupaten Ende dibentuk dengan memberikan nama jalan. Jangan menaklukkan masyarakat untuk memusnahkan ingatannya.
Jangan engkau hancurkan buku-buku, kebudayaan, dan sejarah. Jangan engkau perintahkan seseorang untuk menulis buku-buku baru demi membangun kebudayaan baru dan menyusun sejarah baru, sehingga masyarakat akan lupa pada masa kini dan masa lampaunya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Salam Leta Sega.